Mirna Savitri, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang mengalokasikan 75% wilayah kota ini sebagai ruang hijau, membuka peluang untuk perbaikan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Seperti banyak pihak saksikan bahwa wilayah yang kini menjadi IKN tersebut sejak beberapa puluh dekade digunakan untuk berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya. Dimulai dari pemanfaatan kayu alam, hutan tanaman, perkebunan sawit dan pertambangan, kebijakan tata ruang IKN mengamanahkan agar pada tahun 2045 nanti, fase akhir dari pembangunan IKN, 75% ruang hijau dimaksud terbagi atas 65% sebagai areal yang akan dilakukan pemulihan melalui reforestasi dan 10% lainnya merupakan areal produksi pangan yang mengedepankan pendekatan pertanian berkelanjutan termasuk yang cerdas iklim. Mencapai target ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi ketika harus dilakukan di atas lanskap ekologi yang sudah banyak berubah. Namun demikian, tidak pula tugas ini menjadi mustahil dilaksanakan. 4 hal yang akan dijelaskan di bawah ini, kiranya menjadi beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Pembelajaran dari pengalaman kami tahun lalu menjalankan pembangunan lingkungan di IKN menjadi sumber referensi terpenting dalam hal ini. Faktor pertama, adalah ketaatan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis IKN dan Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, pada beberapa wilayah perencanaan telah memberikan arahan mengenai pola ruang dan pemanfaatannya. Kedeputian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam benar-benar memperhatikan kebijakan tata ruang yang ada dengan 2 alasan utama. Yang pertama adalah karena kebijakan tata ruang sejatinya adalah salah satu instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Saat kita mampu merencanakan pemanfaatan ruang dengan baik dan menjalankan dengan konsisten, maka sebagian risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dimitigasi. Yang kedua, dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menempatkan tata ruang sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha, maka pemerintah sedang mencoba untuk menjadikan tata ruang sebagai panglima dalam pembangunan. Karena itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang jadi instrumen penting yang harus dilewati dalam pengajuan perizinan berusaha. Faktor kedua, adalah menyusun kebijakan yang mengedepankan tata kelola yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rancangan kebijakan mengenai persetujuan lingkungan yang sedang dibahas misalnya menjadi contoh dalam hal ini. Demikian pula kebijakan-kebijakan lain yang menempatkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai ruh terpenting. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.